Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Oke, jadi di sini judul materinya tentang siapkan pernikahanmu mulai sekarang. Hubungan mereka tuh kurang afdol gitu loh. Ya kan nggak mungkin kan kalau hubungan lurus terus kayak nggak ada apa-apa ya kayak kurang kayak gitu. Kita memulai dengan ekspresi terlebih dahulu ya untuk mencarikan suasana kita. Enggak ya kan nggak apa-apa. Sikut. Oke, dua kata lagi. Sekap. Sikut. Oke, Rito kelompok luar ya Rito ya. Rito kelompok luar. Sini Mas. So, yang kelompok dalam ya nanti yang jadi ketua siapa. Jadi tugas ketua di sini tuh nanti kayak jadi moderator gitu loh. Kayak semisal katanya ini nanti dikasih studi kasus. Ini semua ini apa ini? Iya, gitu. Ini itu. Dan dibuka. Dibuka. Kulkas. Nah, biar apa bilang ke teman-teman. Kelas. Ya, mempersiapkan teman-teman untuk diskusi yang dalam. Yang luar nanti, oh iya. Ya, yang luar tak kasih ini lembar observasi. Ya, lembar observer. Jadi nanti kalian isi ini apa yang kalian dapat dari kelompok dalam. Oke. Ini aku bacain apa aku kasih? Ya. Oke. Keluarga Yuni dan Yanto sering mengalami kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi yang efektif. Mereka merasa bahwa masing-masing tidak mendengarkan satu sama lain, yang menyebabkan ketegangan dan konflik. Ini baca. Yang didiskusikan. Jadi diskusikan apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh Yuni dan Yanto. Kami partisipasi. Buat teman-teman dipersilakan untuk berdiskusi. Ayo, jangan malu ayo. Ya maksudnya karena komunikasi. Ya. Mungkin Ya, angkat dulu dipersilakan. oh gitu, bukan yang diskusi bareng-bareng. Ya, angkat tangan nanti saling menimpali gitu loh, saling menanggapi. Opinion begitu. Mungkin dari aku ya. Tadi kan permasalahan di komunikasi ya. Nah, mungkin permasalahan di komunikasi itu lebih ke si Yuni dan Yanto tadi itu ada ego masing-masing yang dipertahankan gitu. Dan untuk pemecahan masalah itu mereka nggak ada waktu. Jadi kayak komunikasinya juga gitu sih. Terus Apa yang harus dilakukan untuk Yanto? teman-teman aja. Mungkin ini sih kayak gimana kalau misalnya emang harus ada masalah gitu ya, seenggaknya kalau walaupun sibuk itu diluangkan waktunya buat ngobrol sebentar atau pakai jalan buat dekat juga, karena kan rumahnya juga ada masalah. Jadi dengan apa kayak diluangkan waktunya itu bisa saling komunikasiin untuk masalahnya. Oke, yang lain apa masih ada lagi? Oke, untuk kelompok luar silakan. Terima kasih ada dari kelompok luar. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu sama ya. Ya, ya, kasih. Tadi gimana? Iya. Yuni sampai Antoni mengalami kesalahpahaman karena kurang komunikasi yang efektif, terus menyebabkan ketegangan dan konflik. Terus apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Lalu apa yang harus dilakukan Yuni sama Yanto? Kalau menurut saya ini kompleks ya, karena kan ketegangan itu ada yang nampak dan ada yang tersembunyi gitu. Jadi kita kalau secara keluarga harus Yuri dan Yanto ini harus berdiskusi lagi dan mencari kepada akar masalahnya ini.
supaya solusinya itu bisa tepat sasaran. Karena kalau solusinya nggak tepat sasaran, nanti malah konfliknya ini bisa semakin membesar dan semakin besar. Kalau menurut saya gitu sih. Ini cocok. Ya, teman-teman apakah ada argumen kembali berbeda? Sudah cukup? Oke. Untuk Mbak Naila, Mbaknya bisa menyimpulkan dari teman-teman tadi? Oke, teman-teman dari kelompok 2, permasalahan yang sebentar, yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi itu kurangnya tadi ada ego, terus ada komunikasi yang terbatas karena kesibukan masing-masing. Terus juga mereka belum mencari permasalahan sampai akarnya. Jadi apa yang harus dilakukan Yudi sama Yanto, menurut saya dan dari opini teman-teman juga itu mereka harus berdiskusi kembali secara mendalam, terus mencari akar permasalahan, ditarik ulur dulu apa yang membuat mereka sampai seperti ini gitu, dan terus harus diselesaikan sampai selesai, karena itu ada ketegangan yang terlihat dan tidak, barangkali ada yang membatin dan ada yang terlihat dari luar. Itu untuk kesimpulan dari saya. Teman-teman setuju? Setuju. Oke. Jadi intinya ada masalah di komunikasinya gitu ya. Mas Arya bisa kembali tentang Mas Arya. Baik, selanjutnya yang kedua. Sering mengalami ketegangan akibat ketidakjelasan dalam pembagian tugas rumah tangga. Masing-masing merasa beban kerja mereka tidak seimbang, yang menyebabkan konflik kecil yang berulang. Diskusinya, apa yang harus dilakukan Budi dan Siti untuk mengatur tanggung jawab terhadap keluarga? Silakan buat teman-teman itu diskusi. Kita nanti. Silakan. Jadi ini kan antar masalah kan dari mereka tuh yang merasa tidak pasang ketika pembagian tugas di rumah tangga. Jadi ya itu menurut saya itu kan balik lagi ke seperti yang konflik yang pertama tadi itu masalah komunikasi. Jadi dimana mereka itu menurut saya harus mengkomunikasikan lagi gimana mereka itu dalam pembagian peran dan juga tanggung jawab kan, dan juga itu mereka itu juga harus tanda kutip itu ikhlas dan tidak merasa berat ketika menjalankan peran dan tugas masing-masing, karena di mereka ini kan menjadi hubungan, jadi itu bukan hanya tentang satu orang tapi tentang dua orang gitu. Jadi masalah komunikasi tentang peran itu menurut saya itu menjadi salah satu hal kunci dari pembagian peran dan tanggung jawab. Kalau ada apakah ada? Kita tepuk tangan dulu. Budi dan Siti mengalami ketegangan akibat ketidakjelasan dalam pembagian tugas rumah tangga. Masing-masing itu merasa beban kerjanya nggak seimbang. Jadi ada konflik kecil yang selalu berulang. Terus apa yang harus dilakukan Budi sama Siti untuk mengatur tanggung jawab dalam berkeluarga? Saya setuju pendapatnya Mas Siti. Menurut saya itu yang pertama paling penting itu seharusnya komunikasi. Di pernikahan itu sendiri kan harusnya biasanya komunikasi itu harus berlancar. Bagaimana untuk mengatur peran-peran dan tanggung jawab tadi yang tidak seimbang. Kalau memang mereka bingung mau mengatur, tadi dari Mas Fikri solusinya adalah berdiskusi agar tidak terjadi ketidakseimbangan ini. Kalau menurut saya diskusi belum cukup, menurut saya bisa melihat referensi dari orang lain, misalnya kayak lihat hubungan orang lain itu gimana, teman misalnya tanya teman, tanya siapa gitu, kayak pembagian peran mereka itu bagaimana. Yang pertama ada lagi yang ingin berargumen Pro atau kontra? Cukup itu bisa disimpulkan. Oke, baik, kesimpulannya saya simpulkan bahwa
Untuk kasus yang Budi dan Siti ini, mereka harus mengutamakan komunikasi tadi. Karena dalam pernikahan ini ada dua kepala, bukan hanya satu. Jadi egonya harus diturunkan ya. Harus sama-sama paham bahwasanya pembagian tugas ini harus secara adil gitu. Terus ada juga opini lain yang berkata bahwa harus mencari referensi, coba cari referensi dari lingkungan lain, barangkali bisa membukakan jadi bahan pencerahan begitu. Oke. Teman-teman semua. Yang sangat lengkap ini saya mencatat poin-poinnya ya. Untuk hubungan itu kan sesuatu yang rumit gitu ya, nggak bisa main-main. Jadi dua orang ini harus memiliki komunikasi dan chemistry yang baik juga. Nah, untuk itu harus sering-sering komunikasi, jadi apa-apa itu diobrolin supaya tidak jadi konflik yang besar gitu. Oke, Mas setuju? Setuju. Oke, Mas Ridho. Oh iya, komunikasi. Ya, ada yang masalah ego juga, terus ada pendapat lain. Jika ada masalah, kalau ada waktu bisa diluangkan untuk berkomunikasi agar tidak menjadi masalah yang lebih besar. Kemudian karena ada ketegangan itu, harus berdiskusi untuk mencari akar masalah dan solusi tadi tepat sasaran. Terus untuk masalah yang kedua tadi, pembagian peran dan tanggung jawab, peran dan tanggung jawab itu ya lagi-lagi komunikasi yang solusinya komunikasi yang efektif sama referensi dari orang lain. Oke. Pada rumah tangga dari segala apapun, bahkan dalam pertemanan itu juga butuh komunikasi agar nggak salah paham. Jadi di rumah tangga pasti ketika si pasangannya si ceweknya atau si cowoknya merasakan ada sesuatu, lebih baik diomongkan supaya tidak jadi suatu hal masalah yang besar, nggak menekan ego sih. Oke, semua setuju? Setuju. Oke. Kalau tadi kan udah belajar terkait kesiapan pernikahan. Nah, di sini saya ada sedikit tugas untuk diisi. Nah, ini terkait pemahaman kalian sama materi yang sudah diberikan, sama diskusi yang sudah dilakukan. Aktif atau pasif atau biasa aja, gitu. Terus jelaskan kenapa. Oke. Jawabannya bervariasi sekali ya. Sangat seru. Maaf kalau saya agak jelek. Iya. Oke, mau berpartisipasi di bimbingan kelompok kali ini. Untuk selanjutnya mungkin kalian ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup? Berarti sudah paham ya? Sangat paham ya? Oke. Sangat paham. Paham itu baik. Oke. Baik. Kita dapat akhiri sekarang ya.